Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya, Pastor Heron Malingkas. Kembali lagi saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Tapi sebelumnya saya ajak kita semua berdoa. Kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami berterima kasih mengucap syukur atas segala berkat Tuhan bagi hamba-Mu, sehingga pada saat ini hamba-Mu lagi Engkau percayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, urapilah hamba-Mu dan sembunyikan belakang salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang bersinar di tengah-tengah kami semua yang menyaksikan akan firman Tuhan ini. Kami berterima kasih mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Amsal, pasal 3 ayatnya yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan tentang kasih seorang ayah kepada anaknya, atau seorang bapa kepada anaknya. Tentu saja dalam memberikan pelajaran atau memberikan ajaran, yang dimaksud di sini adalah ajaran yang bersifat proses, ajaran yang bersifat tentang kehidupan, seperti yang Tuhan ajarkan dengan cara menguji akan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, yang disebutkan di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Bunyinya adalah, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk bisa bertahan di dalam kesulitan, di dalam tekanan di dunia ini, dengan berbagai-bagai persoalan. Semuanya ini adalah untuk melihat, untuk menguji kita. Apakah kita ini betul-betul berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak. Ini jelas. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ya, semua proses kehidupan, semua persoalan kehidupan, semua penderitaan, kesulitan dan keran, semua ini hanya untuk melihat, hanya untuk menguji saya dan saudara. Apakah saya dan saudara setia kepada Tuhan atau tidak, bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan atau tidak. Semua akan terlihat di dalam proses ini. Tuhan mengajari kita semua supaya kita makin hari semakin bertumbuh dewasa. Ibaratkan suatu pohon yang berbuah, Tuhan mengharapkan suatu buah yang baik yang akan dikeluarkan oleh saya dan saudara. Akan tetapi kesamanya tentu saja kita harus melewati akan berbagai ujian, berbagai cobaan yang harus dan wajib kita jalani. Ya. Sehingga firman Tuhan katakan kesemuanya ini hanya tujuan utama adalah supaya kita itu menjadi baik. Ya. Di dalam Maleakhi pasal 3, Maleakhi pasal 3:17 berkata bahwa aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang ayah menyayangi anaknya. Aku akan mengasihani mereka. Aku akan menguji mereka sama seperti seorang ayah menyayangi akan anaknya. Coba kita baca di Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi ini yang dimaksud bahwa Allah melatih kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa berdirilah teguh di dalam iman dan jangan goyah, dan bersikaplah seperti laki-laki. Kemudian firman Tuhan berkata bahwa di dalam Ibrani
pasal 12 ayat yang ke-11 disebutkan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kita ini pertama tentu saja untuk kita memperoleh suatu kedewasaan iman. Supaya kita dilatih dan kita menjadi kuat di dalam iman, di dalam Tuhan. Tentu saja memang hal awal yang kita alami adalah kita tidak merasakan akan sukacita, melainkan duka cita. Kata Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11 ini. Melainkan penderitaan yang kita terima. Melainkan cemooh, hinaan, fitnaan orang. Kita dihadapkan juga dengan penyakit, kegagalan dalam sebuah usaha, kegagalan di dalam hal apapun. Semua hasil mengecewakan. Sama seperti yang disebutkan di dalam Habakuk. Habakuk pasalnya yang ketiga. Ya, disebutkan di sana bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, kambing domba terhalau, tetapi aku beria-ria di dalam Tuhan. Jadi semuanya adalah proses. Bahwa di balik semuanya itu, firman Tuhan berkata bahwa kemudian daripada itu akan menghasilkan suatu kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Pada akhirnya pula kita akan memperoleh suatu kemenangan di dalam Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ketiga. Berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena dengan cobaan maka kita akan memperoleh tahan uji. Dan kita memperoleh tahan uji, dan setelah itu kita akan memperoleh buah yang matang, dan kita menjadi sempurna. Oleh sebab itu kita harus percaya bahwa di balik penderitaan kita, itu dan merupakan suatu proses untuk supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Supaya dapat memperoleh akan satu mahkota kehidupan, kata firman Tuhan. Allah melatih kita dengan berbagai persoalan. Ya. Dan kembali lagi bahwa di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-12 yang kita sudah bacakan tadi, bahwa disebutkan bahwa karena Tuhan memberi ajaran kepada mereka yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anaknya. Jadi memberi ajaran ini bukanlah suatu kebencian. Memberikan ajaran kepada kita bukanlah Allah tidak memperhatikan. Bukanlah Allah dendam terhadap kita. Tetapi Tuhan memberi ajaran agar supaya kita itu bertumbuh dan menjadi kuat. Tuhan akan hanya itu berpegang teguh kepada Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu kita harus kembali. Kita harus kembali merenungkan akan kehidupan kita. Kalau pada saat ini kita sedang dalam posisi kesulitan. Kita di dalam keadaan kebimbangan. Kita dalam keadaan penuh dengan air mata, duka cita, penuh dengan kesedihan. Kita harus ingat bahwa semuanya itu adalah proses. Ya, Tuhan tidak pernah menutup mata akan penderitaan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu berada di ruang mataku. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Firman Tuhan berkata bahwa kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang akan dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Sekalipun aniaya, penderitaan, ketelanjangan, kelaparan, pedang, kata firman Tuhan. Dan semua yang buruk tidak akan bisa dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Karena saya dan saudara adalah anaknya. Karena dia memberikan ajaran kepada kita sebagai anaknya. Supaya kita itu menjadi dewasa. Supaya kita menjadi buah yang matang dan menjadi sempurna. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini mengajak agar supaya kita tetap selalu patuh dan taat kepada Sang Bapa kita, Sang Ayah kita, Tuhan Yesus Kristus, dan merelakan akan kehidupan saudara untuk diajari, untuk dibentuk,
untuk diproses, supaya kita menjadi pribadi yang kuat, supaya kita tetap tahan terhadap tekanan-tekanan, beban-beban kehidupan yang begitu berat, persoalan-persoalan yang begitu berat, dapat kita menanggungnya. Karena ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Karena Allah tidak pernah memberikan cobaan melampaui kekuatan saya dan saudara. Karena saya dan saudara adalah anaknya yang sangat dikasihinya, dengan maksud untuk menguji kita, apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Akan tetapi kita harus percaya, di balik semua penderitaan ada suatu kebahagiaan yang akan kita peroleh kelak, yaitu surga yang kekal, di mana saya dan saudara sedang menanti-nantikan itu. Oleh sebab itu, kembali berilah diri kita untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Karena kita ini adalah lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sempurna ini akan memberikan kita kesempurnaan. Haleluya, amin.